Itu direkam. Masih semangat ya ibu-ibu? Masih. Nggak lapar? Lapar, Pak. Lapar berarti. Kalau lapar. Kalau Oke, saya mungkin tidak memang diberikan waktu oleh panitia, kita apresiasi pada panitia itu 2,5 jam, tergantung ibu. Nanti kalau udah ngantuk, udah kuapan, kita Rekam Pak Mul aja kan? berhenti. Rekam Pak Jadi Mul aja kan? tandanya, nanti kasih aja kode. Ya rekam Pak Kalau Mul aja udah kan? ada yang kuapan, udah berhenti. Kalau Kita bersepakat, kita berhenti. Jadi kesepakatannya ibu seperti itu ya. Terima kasih. Sedikit saya jelaskan. Saya PKB Hermanjunto, Korlap di Kecamatan Hermanjunto. Tugas di sini dari 2016 sampai sekarang. Dulu saya bertugas bersama Bu Juwariatun. Kenal ya ibu-ibu? direkam. Bu Juwariatun. Iya, Pak. Kita mungkin tidak berbicara materi ya. Kalau materi sudah semua tadi sama Pak Jasman sama Pak Osar ya. Teknisnya juga sudah disampaikan juga tadi tentang aplikasi sama Pak Jasman ya. Kita cuma berbicara mungkin kawan-kawan di sini sudah mengerti tentang kader ya. Sudah memahami kader, apa itu kader dan hal-hal lainnya seperti itu. Jadi kawan-kawan di sini dalam pelatihan yang namanya pelatihan kan tujuannya TOT, Trend of Trend. Jadi harapannya nanti apa yang dipelajari di sini bisa disalurkan ke masyarakat. Tujuannya adalah kita ini pencegahan stunting di Desa Sinarjaya khususnya dan pada umumnya nanti di Kecamatan Hermanjunto. Jadi saya di sini BKKBN itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN itu untuk meningkatkan SDM masyarakat seperti itu. Jadi dalam hal ini BKKBN itu tidak hanya yang mindset masyarakat, mungkin kalau BKKBN itu hanya mengurus tentang apa ibu? BKKBN KB ya? KB ya, tentang KB tidak. Jadi dalam hal ini program PKKBN itu banyak sekali dulu, termasuklah yang sekarang ini yang digalakkan berdasarkan Perpres yang dikeluarkan oleh Presiden nomor 72 tahun 2021 pencegahan stunting seperti itu. Jadi kita tidak berbicara stunting, jadi kita di sini mungkin mengarah ke itu apa itu kader. Kader itu sendiri apa itu dan bagaimana nanti kerja-kerja kader seperti itu. Jadi kader itu dan tugas kader PKB dan kader-kader lain sama sebenarnya. Kader adalah seorang atau sejumlah orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus di bidang tertentu serta mau dan mampu menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilannya kepada sasaran secara teratur dan terencana. Itu BKKBN tadi, teratur dan terencana. Begitu juga nanti stunting, kaitannya nanti dengan stunting juga teratur dan terencana. Jadi kader itu memang orang yang bertugas murni ingin ada kemajuan di dalam masyarakatnya, ada perubahan seperti itu. Kader adalah anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela dalam membina dan menyuluh orang tua balita tentang bagaimana mengasuh anak secara baik dan benar. Begitupun kader TPK yang hadir sekarang, kader TPK, kader PKK, kader Posyandu, PAUD lansia, kader lansia, Bumil, dan lain-lainnya. Karena satu kader biasanya megang beberapa program seperti itu. Syarat kader, ini syaratnya. Syarat kader itu laki-laki atau perempuan tinggal di lokasi kegiatan. Tidak di lokasi kegiatan berarti tidak bisa jadi kader. Ya.
mempunyai minat terhadap anak atau ibu atau catin tadi. Terus bisa membaca dan menulis. Kadang-kadang di sini bisa semua ya? Membaca, bisa menulis ya? Bisa berhitung ya? Bisa. Berikutnya menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah setempat. Di sini daerah setempatnya siapa? Yang dominan di sini siapa? Jawa sama Sunda. Ya. Tahu ya? Ngerti? Ngerti. Hampir bersama ya. Nah, terus bekerja bisa bekerja sukarela. Tapi sekarang nggak lagi sukarela ya. Nggak mau sekarang, Nggak rela. ada lagi ya. Nggak ada lagi yang suka dan rela ya. Nah, pasti ada. Alhamdulillah di dana desa di desa itu sudah dianggarkan untuk kader. Dana personalnya sudah dianggarkan dari dana desa dan pemerintahan lainnya seperti itu. Memang kami secara teknis itu sebagai teknisi aja seperti itu. Tapi yang mengelola atau mengayomi itu memang dari desa. Kami membentuk seperti kader yang kami bentuk BKKBN itu di desa itu, setiap desa itu PPKBD namanya. Nah, PPKBD itu memang kami yang bentuk membinanya, tapi yang menggunakan atau membiayai kegiatannya orang desa. Tapi alhamdulillahnya kader sekarang ini berkat Pak Jasman dan kawan-kawan penamping lainnya dibuatlah regulasi-regulasi agar dilakukan pembayaran agar kegiatan dan tujuan program tercapai seperti itu. Bersedia dilatih sebelum melakukan tugas. Bersedia ibu. Termasuklah sekarang ini termasuk pelatihan untuk kader seperti itu. Mampu berkomunikasi dengan orang tua secara baik, orang tua balita secara baik atau remaja secara baik. Ini kan ada TPK dan pendamping pemberdayaan masyarakat ya. Apa namanya? TPM. Tim pendamping yang pemberdayaan Pemberdayaan PKM. PKM Pak. KPM. PM. Kader pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi intinya mampu berkomunikasi dengan calon yang akan kita berikan KIE seperti itu. Di ibu ini saya yakin sudah dipilih oleh desa dan di SK-kan oleh desa. Ada SK-nya ya? Ada di SK-kan oleh desa, berarti sudah mampu berbicara ya? Nggak ada yang bisu ya? Nggak, mampu berbicara, mampu menyampaikan pendapat dan Apa? Burung jelas basi selama ibu tidak masuk. Ting Susinta, Mati boleh dah ngajak Bu, ya. Kadin Susinta. jadi kemampuan berbicara kepada calon yang akan dibina seperti itu. Apa tugas pokok kader? Tugas utama kader memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang telah ditentukan. Ada tidak ibu-ibu yang telah memberi penyuluhan kepada masyarakat seperti itu? Belum. Ada kalau semuanya kadang kan anak kan BB-nya itu turun sekarang dikasih sosialisasi. Ya, penyuluhan, penyampaian pesan ya. Nah, program pemerintahnya pencegahan stunting sekarang ibu beri PMT atau gizi yang seimbang untuk anak-anak ya. Jadi berarti ada ibu menyampaikan. Terus mengadakan pengamatan perkembangan serta memberikan pelayanan dan kunjungan rumah motivasi orang tua untuk merujuk anaknya mengalami masalah tumbuh kembang, membuat laporan secara berkala seperti itu. Jadi semua sudah dijalankan ya ibu, sudah dijalankan dan dilaporkan ya ke desa. Nah, itulah kalau PPKBD kemarin kan memang di tahun-tahun sebelumnya memang tidak dibayar. Saya sarankan kader itu melaporkan kegiatan-kegiatannya di desa agar ada
perhatianlah dari desa agar desa menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan PPKBD seperti itu. Apalagi yang sekarang ini PKBN cuma membiayai 2 orang. Bu Nar masuk dalam grup tidak ngomen. Yang satu lagi Bu nomornya nggak ada. Jadi dimasukkan nanti. Ada. Bukan yang TPK, yang kader PPKBD. PPKBD jangan. Ya, kader PPKBD. TPK dari PKK ya. Dari PKK ya. Dari PKK. Ini arti penyuluhan. Pemberian penerangan kepada orang lain mengenai hal-hal yang perlu diketahui sasaran seperti itu. Jadi yang disampaikan Ibu tadi bahwa memang kalau seandainya dalam penimbangan itu ada anak yang berisiko terkena stunting, kita menyampaikan bahwa Ibu perlu memberikan sedikit atau mungkin kita rujuk ya Ibu agar anaknya tidak terjadi stunting seperti itu. Jadi penyuluhan itu intinya menyampaikan pesan yang akan pesan-pesan yang program pemerintah agar masyarakat itu mengetahui. Agar pemerintah itu agar program-program yang dijalankan oleh pemerintah itu berjalan dengan baik dan benar. Sikap kader dalam penyuluhan. Ini percaya diri. Ibu percaya diri nggak waktu menyampaikan pesan tadi? Saat menyampaikan pesan seperti itu. Jadi percaya diri. Percaya diri, berarti sudah mempelajari ya. Karena sudah mempelajari bahwa PMT atau gizi seimbang itu cukup penting untuk anak-anak seperti itu. Ramah, nah ini kadang jangan sampai nanti dalam pelayanan yang namanya pelayanan itu kita pelayanan dasar ya ibu-ibu kader ini pelayanan dasar karena membantu tugas dari kesehatan atau bidang-bidang lainnya bahwa kita itu harus ramah dalam melayani. Ini SOP sebenarnya. Standar operasional gitu. Menghargai orang tua serta mendorong dan mengajak orang tua menerapkan bahan yang dipelajari, tidak bersikap menggurui. Kita minta pendapatnya seperti itu. Kadang kalau kita bersikap menggurui orang yang kita berikan penyuluhan itu sedikit kurang nyaman ya. Mungkin pendidikan dia atau keilmuan dia lebih tinggi dari kita. Sama dengan saya yang duduk di sini. Mungkin nanti ibu yang lebih tinggi dari saya keilmuannya tentang hal-hal ini. Saya tidak di sini duduk di sini tidak menggurui ibu, cuma mengingatkan. Mendorong orang tua peserta penyuluhan untuk berbagi pengalaman tentang cara-cara pembinaan tumbuh kembang anak atau kehamilan seperti itu. Misalnya ada orang tua yang memiliki kecenderungan anaknya bagus, pertumbuhannya bagus. Kita dorong dia untuk mau bercerita baik kepada kita sendiri atau orang lain bahwa bagaimana sih membuat anaknya tumbuh kembang dengan baik seperti itu. Tidak membedakan antara peran ayah dan peran ibu dalam pengasuhan dan pendidikan anak seperti itu. Dalam pengasuhan anak, ini saya mau tanya, ini keseringan bapaknya yang ngasuh atau ibunya yang ngasuh? Ibunya ibu apa? Bohong, seringnya bapaknya. Bapaknya nggak ada, sibuk. Yang masang celana anaknya waktu mandi bapaknya, yang nyuapin anaknya bapaknya. Itu kebanyakan. Bapak-bapak di sini sibuk. Dodos. Kebanyakan lagi neneknya dititip sama Neneknya iyalah ya nenek. Berasa Mbak Jadi Desi. dititipkan ke neneknya. Neneknya tuh, biungnya tuh. Jujur kan? Ya. Sama neneknya. Jadi pola asuh yang seperti itu kan kita tidak menafikan hal-hal yang untuk pola asuh anak kita
itu apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka kerjakan, yang dekat dengan dia, itulah yang mereka tiru. Nah, jadi pola asuh yang baik, yang benar itu berdua, orang tua dan keluarga-keluarga lainnya bersama ya, termasuklah KB. Sekarang saya tanya, bapak-bapaknya dari ibu ini ya, bapak-bapak dari ibu ini sudah tahu KB ibunya enggak? Tahu. Tahu. Dianjurkan enggak ber-KB? Karena sering di SP1 ini tidak ada izin dari orang suaminya untuk ber-KB seperti itu. Kalau saya terserah. Hah? Ada kan? Ada kasus di SP1 Banyak yang enggak. itu tidak diizinkan sama suami. Padahal bukan dia yang memasang. Pengguna ya, tapi tidak menjadi dia yang memasang seperti itu. Paham penggunanya? Hah? Kalau nggak nyaman, seandainya kita terlahir 4T. 4T tadi tahu ibu? 4T. Kadang kami tahu. 4T. Apa? Terlalu banyak, terlalu muda, Terlalu tua, terlalu muda, terlalu rapat, terlalu banyak. Nah, jadi seandainya kejadian itu, apakah kemampuan si suami itu mau seperti itu? Gara-gara ketidaknyamanan 5 menit Selesai. Yang 5 menit tadi lah. Nggak mungkin kadang juga ya. Gara-gara ketidaknyamanan tadi. Karena kehamilan yang tidak diinginkan, kadang kebanyakan ini ada kejadian di Mumuku kemarin. Terjadi kehamilan itu dikeluarkan seperti itu. Jualan. Karena tidak diinginkan. Apa salahnya nanti si suaminya dengan ketidaknyamanan, pasti ketidaknyamanan itu menyangkut IUD ya, IUD atau kondom. Nah, ya. Kalau dulu saya sebelum kita mohon maaf ya, ini perlu kita pelajari bersama, hal-hal yang seperti ini tidak tabu lagi. Nah, kita perlu mempelajarinya. Juga nanti Ibu juga perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa hal-hal yang seperti ini tentang alat obat KB itu tidak tabu lagi. Saya dulu menjaga jarak anak yang pertama dengan anak yang kedua itu 4,5 tahun dengan menggunakan kondom. Saya yang KB karena saya sudah masuk KB seperti itu, masuk kantor KB-nya, saya jadi pegawai KB. Nah, jadi saya yang menggunakan alat obat kontrasepsi seperti itu. Apa salahnya sih saat berhubungan sebentar menggunakan alat yang berupa kondom tadi? Nah, nanti sarankan juga nanti suaminya, seandainya ibu-ibu mau cantik seperti itu, mau manis, langsing, tidak berumukan, tidak ada pelet, tidak ada promo produk. Nah, jadi jangan pakai yang hormonal seperti itu. Tapi yang hormonal juga bagus. Mencegah, salah satunya mencegah kanker. Nah, itu yang hormonal. Nah, jadi ya, waktu mengatur jarak kelahiran anak yang pertama dan anak yang kedua itu saya menggunakan kondom. Sekarang gantian, istri saya menggunakan IUD. Memang saat berhubungan ada sedikit sentuhan, anggap aja sensasi yang kira-kira gimana lah. Yang beda gitu ya. Nah, bayangkan sendiri ya. Nah, jadi seperti itulah. Jadi dalam keluarga itu mengatur jarak kelahiran pun perlu dirundingkan dengan si suami ya. Nah, jadi bersama dengan suami merundingkan bahwa alat obat KB kita harus digunakan atau diketahui bersama-sama seperti itu. Nanti sudah ngerti semua ya. Udah ngerti semua tadi starting. Udah dijelaskan sama Pak Ustadz secara teknis dan klinis tadi malahan. Nah, kesehatan seperti itu, tentang stunting, infeksi berulang seperti itu.
Jadi pencegahan, langkah-langkah pencegahan stunting sudah disampaikan tadi. Nah, jangan nanti ibu Belum. tidak, Tadi ngomongnya belum. belum ada, sudah disampaikan. Ini belum di 30 menit pertama belum ada yang nguap ini. Udah, Pak. Belum ada yang nguap soalnya. Pada ngopi, disediakan kopi ya nggak? Belum ada kopi. Kopinya ini dekat 30 mata, nah. Ya, tidak terasa sudah 30 menit seperti itu. Di langkah pencegahan stunting, rencanakan kehamilan dengan baik. Rencanakan kehamilan tadi salah satunya dengan menggunakan alat obat KB. Terus ingat nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan. Sudah dijelaskan sama Pak Osa tadi ya. Nah, sudah dijelaskan Pak Osa. Apalagi trimester pertama. Trimester pertama saat ada ibu-ibu yang muntah mual ya. Nah, yang hamil yang ada muntah mual ya. Ada yang muntah mual. Kalau istri saya nggak ada muntah mual. Ketahuan yang besar baru dia muntah. Udah besar aja baru muntah. Udah 9. Ya, tidak udah mau 6 bulanan. Jadi 3 bulan itu aman seperti itu. Beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan seperti itu. Nah, jadi jangan sampai nanti ibu-ibu menjelaskan, memang kita menjelaskan harus sesuai dengan perlakuan kita. Ibu sekarang ini kan yang dijadikan kader ini kan konselor nantinya di lapangan, di masyarakat ibu. Konselor tahu bu, yang memberikan konseling. Kalau di apanya di medisnya psikiater, nah, psikiater desa lah ibu-ibu ini nantinya. Nah, jadi menjelaskan kepada masyarakat bahwa ASI eksklusif itu penting seperti itu. Selain mencegah kanker dan memang bentuk dari tubuh ada perubahan waktu itu aja. Tapi setelah itu enggak lagi, normal lagi ya. Ibu yang punya ASI, bapak nggak punya ASI misalnya. Nah, setelah menyusui kan normal lagi ya, balik ke bentuk semula. Tapi di awal aja. Dampingi ASI eksklusif dengan MPASI sehat. MPASI apa ibu? Makanan tambahan pendamping ASI. Makanan Pendamping ASI. pendamping ASI. Apa aja ibu? Makanannya pendamping. Nasi ya, saya kasih garam banyak, harus banyak ini. Protein. Banyak protein. Protein hewani. Ya, protein dan gizi. Berisi. Mati kan nih. Selalu jaga kebersihan lingkungan, itu salah satunya. Sanitasi yang baik. Di kita juga pernah di apa? Berdiri. Selalu jaga kebersihan lingkungan gitu. Nah, jadi berdiri dulu ya. Dampak stunting. Dampak stunting itu saya sebenarnya kupasan singkat aja sebenarnya agar ibu ingat gitu. Agar nanti menjelaskan setidak-tidaknya ada yang dijelaskan kepada masyarakat bahwa stunting itu memang perlu dicegah bersama seperti itu. Jadi dampak stunting itu terganggunya perkembangan otak. Sudah dijelaskan sama Pak Ustadz tadi tentang otak anak atau motorik anak yang terganggu seperti itu. Kecerdasan berkurang, dan terganggu otak, kecerdasan berkurang. Gangguan pertumbuhan fisik itu akibatnya terlalu pendek seperti itu. Berikutnya gangguan metabolisme dalam tubuh. Dampak jangka panjangnya menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Ini prestasi belajar anak agak menurun dan kurang ingin belajar seperti itu. Itulah dampak-dampak kenakalan remaja atau hal lain. Jadi mereka tidak minat dengan pembelajaran di sekolah seperti itu. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit sampai tua. Kalau terdampak stunting itu sampai tua.
kita mungkin saya mungkin terkena juga dulu karena susunya dulu diganti dengan air apa itu? Beras yang tajin. Tajin ya, tajin ya itu. Jadi tajin. Sebenarnya orang tua kita dulu saat menyusui ini menyusui itu pasti pernah dengar nggak ibu-ibu kita dulu itu munggai kelor merebus untuk apa? Untuk tambah air susu ya. Nah, dulu orang tua kita ingat seperti itu. Asal menerima pengantin baru, mungkin ibu-ibu pernah dibikinkan oleh mertuanya atau ibunya yang bikin. Di sini ibu-ibu semua ya. Ibunya dulu bikin teh telur untuk suaminya. Ada nggak di sini? Enggak ada. Kalau dulu seperti itu, berarti mencegah stunting tadi agar spermanya bagus seperti itu. Intinya saat berhubungan spermanya bagus, mencegah stunting. Ya? Karena pencegahan stunting itu lebih bagus dari awal. Karena kita yang membentuk TPK itu pencegahan stuntingnya dari awal seperti itu. Berikutnya meningkatkan berisiko memiliki penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Jadi penyakitnya dari yang muda meskipun kita terlambat mengobati di 1000 APK itu, kita bisa melanjutkan di masa-masa tua. Tapi cuma persenannya itu cuma sedikit. Tapi di masa tuanya tetap berisiko tinggi seperti itu. Data saya tidak memahami di Kabupaten Ko total KRS yang sasarannya 31.925 yang terdampak KRS 10.000 seperti itu. Nah 34% hampir. Ini yang jumlah stunting sudah dipaparkan Pak Osar tadi ya. Ini TPK, tim pendamping keluarga. Harapannya tim pendamping keluarga ini berkolaborasi dengan tim yang lain, baik kader-kader lainnya agar melakukan pencegahan terhadap stunting di desa Sinadaya, agar kedepannya harapan kita itu di 100 tahun kemerdekaan Indonesia emas itu memang terwujud seperti itu. Harapannya seperti itu. Ini harapan bukan tidak mau dicapai, karena pasti harapan yang dibuat oleh pemerintah itu, program yang dibuat oleh pemerintah itu pasti ingin dicapai. Karena digelontorkanlah dana-dana yang sangat besar. Kalau sekarang ini sudah sempat digelontorkan. Nah, pembentukan TPPS yang disampaikan Pak Desman tadi, kita sudah membentuk TPPS dari tingkat pusat sampai provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa seperti itu. TPPS seluruh lintas sektor itu bergerak dalam kegiatan-kegiatan pemberantasan stunting, termasuklah yang lintas sektor Forkompinda pun ikut dalam kegiatan pemberantasan stunting, karena tugas-tugas mereka meskipun di luar tugas pokok mereka melakukan pengamanan terhadap pengamanan dan keamanan negara, tapi mereka juga Pak Polisi, Pak Tentara, malahan Bapak TNI dan Angkatan Darat itu diangkat atau diamanahkan menjadi Bapak Asuh Stunting di Indonesia seperti itu, agar ini secara masif itu didengungkan agar masyarakat tidak terjadi lagi kasus-kasus stunting seperti itu. Jadi dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 tadi dibentuklah dari TPPS itu, di bawah TPPS ada yang namanya TPK seperti itu. TPK adalah kelompok orang yang terdiri dari bidang kader PKK, kader KB desa yang melaksanakan pendampingan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan seperti yang tadi
kader melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, memfasilitasi aja Ibu, tidak menyediakan fasilitasnya enggak, memfasilitasi, mungkin menyampaikan tempat-tempat rujukan untuk yang berbayar terdapat seperti tadi, dan fasilitasi bantuan sosial seperti yang tadi PNT, apa tadi yang dibantu desa, PNT, pemberian makanan tambahan dari desa, fasilitas seperti itu saja. Jadi kawan-kawan yang bergerak di kader pembangunan manusia dan kader TPK dan kader-kader lainnya itu harus juga jadi kepada masyarakatnya juga melihat bahwa kalau seandainya terjadi kasus jangan didiamkan. Kita dalam pembangunan SDM ini kita memang tidak melihat kegiatan kita yang sekarang ini itu tidak dilihat besok. Ya Ibu, Ibu memberikan penyuluhan kepada masyarakat seperti Ibu kader tadi, kader Posyandu ya, menyampaikan kepada orang tua bayi bahwa tambahlah sedikit yang bisa diolah di lingkungan kita aja ya, yang bisa diolah di lingkungan kita, tambahlah sedikit itu untuk makanan tambahannya. Nah, itu tidak Ibu lihat sekarang efeknya, tapi jangka panjang nanti ke depannya anak-anaknya tidak terjadi stunting. Terus ucapan terima kasih memang tidak mungkin dia sampaikan sekarang, mungkin juga tidak pernah terucap oleh orang tua tadi. Tapi dengan Ibu menyampaikan, dengan Ibu memberitahu kepada masyarakat bahwa bahaya stunting itu lebih bahaya dari penyakit-penyakit lainnya, itu anak-anaknya nanti harapannya kan di 2045 Indonesia menjadi negara yang berkembang sudah sekarang, berkemajuan. Saya nyamakan aja. Negara maju lah ya. Jadi harapannya Indonesia tidak berkembang lagi ke depannya. Negara maju. Sekarang kita sudah berkembang. Sekarang kita sedang menuju ke Indonesia emas tadi menjadi negara maju. Harapan pemerintah tidak mulu-mulu. Kedepannya Indonesia dan masyarakatnya itu tidak terlahir stunting tadi, bisa bersaing dengan bangsa lain, baik dalam hal apapun, baik SDM, karena kita itu memiliki SDA yang banyak. Kita sawit punya, tapi ngolahnya siapa? Yang ngolah sawit. Apakah ada di Muko saja? Yang di kabupaten di provinsi Bengkulu memiliki penghasilan sawit terbesar mungkin di Kabupaten Muko. Ada nggak pabrik pengolahan minyak, pengolahan sabun, limbah yang apa itu solid itu dijadikan bahan-bahan jadi seperti itu? Nggak ada. Jadi dengan peningkatan SDM, dengan pencegahan stunting, itu harapan kita meningkatkan SDM masyarakat kita seperti itu. Jadi pendampingan oleh TPK, saya memang sudah menyampaikan kepada Kades di forum Kades di kegiatan-kegiatan lembut, yaitu agar melakukan pendampingan kepada Jatim seperti itu. Harapan kita dengan melakukan pencegahan dari awal itu lebih bagus, lebih baik mencegah daripada ngopi. Lebih banyak Pak. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itulah dari awal TPK nanti harapannya itu melakukan pendampingan seperti itu, baik TPK, kader TPM dan kader-kader lainnya. Agar kita tidak mengobati lagi, kita mencegah, dasarnya mencegah. Jadi pendampingan saya memang sudah meminta kepada beberapa kades dalam setiap rapat kalau saya diundang, saya minta kades itu membuat setidaknya aturan lah untuk pernikahan, ada pendampingan dari TPK atau kader lainnya nanti itu menjelang pernikahan itu 3 bulan. Sebelum pernikahan kita mendampingi 3 bulan.
setidaknya materi-materi yang bisa disampaikan tentang KB, tentang kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan pola asuh anak, pencegahan stunting dan lain-lain seperti itu. Jadi motivasi seperti itu agar nanti masyarakat bisa menyampaikannya juga kepada keluarganya dan mereka melakukan seperti itu. Kawan-kawan kader juga harapannya melakukan pendampingan, mengintip-intip lah seperti itu. Siapa yang bakal menikah, terus yang melakukan pernikahan ini, itu kan juga jadi kendala juga seperti itu. Itu salah satu penyebab dari anak yang terlahir stunting. Di sini di Erwin Junto Sinarjaya ya. Kasus nikah dini banyak. Hah? Banyak ya. Enggak. Yang luar bilang enggak. Yang dalam banyak. Hah? Ada pertengahan ya. Pertengahan ada. Tapi nggak banyak ya. Jadi pernikahan dini dan pernikahan yang tidak diinginkan, pernikahan bawah tangan, terjadi hal-hal seperti itu. Salah satu bentuk dari pencegahan kita agar tidak kita awasi aja, karena hak-hak mereka sebagai seandainya melakukan pernikahan bawah tangan, itu hak-haknya sebagai suami istri itu yang banyak yang dirugikan. Terus yang anaknya nanti mungkin di warisannya tidak mendapatkan warisan sah secara hukum, tapi hadiah boleh diberikan oleh orang tuanya seperti itu. Ini kedudukan TPK dalam percepatan penurunan stunting. Ini TPPS Kabupaten Kota, itu di bawahnya baru pelaksananya TPK. TPK itu dari PKK dan KDR tadi. Bidang lapangan, PKB, Pokja. Ini ada perinannya nggak? Print out-nya ada nggak dari penelitian? Nggak ada. Kalau ada dibaca aja nanti. Jadi kegiatan-kegiatan yang apa? Nah, kita tidak melanjutkan ke terima kasih, kita tetap di sini. Karena tidak ada yang muak seperti itu. Sudah. Muak ditahan. Muak ditahan. Itu di masjid ngantuk. Sudah. Belum ada yang muak kan? Perjanjiannya tadi apa? Kalau ada yang muak, kita berhenti. Nampaknya nggak ada yang muak. Kita nggak berhenti. Terima kasih juga nggak jadi. Kalau muat enggak Pak, perutnya yang berhubungan. Jadi dari penjelasan saya, apakah ada yang ditanyakan oleh ibu atau ketidakjelasan dari penjelasan saya? Silakan ibu. Perutnya yang muap. Tentang KB nggak apa-apa. Oh iya, saya aja Pak kan tentang KB. Ibu mau KB juga Bu? Iya, mau KB Pak. Bangunkan dulu yang tidur di sana. Gini Pak boleh kan ada ini aseptor itu yang Ayudi kan mau buka mau pasang lagi katanya gratis, terus saya ngomong perasaan saya itu sekarang nggak ada yang gratis ya Pak ya, nggak ada yang gratis lagi kan. Kalau obat kita obat gratis, tapi tanggung sendiri. Kalau dulu saya keluar sama kawan-kawan kader sama masyarakat disampaikan, saya pasang pamflet di tempat-tempat umum, saya berikan kepada kader pamflet untuk disampaikan kepada masyarakat. Sekarang BKKBN bukan tidak mau menggratiskan, dulu itu gratis karena dibiayai oleh BKKBN untuk jasa medisnya. Nah sekarang jasa medisnya itu tidak ada dari BKKBN lagi. Nah itu diserahkan ke medisnya. Nah itu SOP-nya apa? Yang Iya, nggak apa-apa. Biaya gimana itu? Sudah ada hack untuk pelayanan seperti itu. Teknis pelayanannya oleh medis.
Kalau obat yang disediakan BKKBN sampai kapanpun harapan saya gratis. Sampai sekarang masih gratis obatnya. Di mana ngambil, Pak? Yang pemasang. Hah? Di mana gitu ngambil? Yang masangnya nanti siapa Bu? Enggak kah? Nah, Oh, tetap jadi- yang masangnya tenaga medis. Nah, Oh, itu tenaga yang medis beda. Bu, Enggak, kami bayarnya itu berapa gitu loh. menggunakan BKKBN menggunakan tenaga medis yang sudah terlatih. Nah, kita menghindari komplikasi. Seandainya terjadi komplikasi, BKKBN tetap bertanggung jawab terhadap tenaga medis dan aseptornya. Itu pelayanan perlindungan anak. Berarti kalau tempat bidan Lina yang ngambil. Hah? Kalau tempat bidan Lina yang ngambil gitu. Saya nggak tahu dia ngambil di mana, Yang tapi laporannya nanti yang penting saya laporannya. Biaya, jasa itu saya tidak memahami tentang bidan seperti itu. itu kalau ya batasan biaya itu kalau nggak tahu itu kan susah juga ya. Kalau dengar-dengar katanya Pak biaya buka 100 atau 150. Udah tuh biaya pasang 300 entah 400. Enggak Bu, itu Iya. 300 tuh udah sama obat. Sama Nah, ya obat. maksudnya itu. Obat Nah, apa? iya. Obat kan gratis dari Nah, perusahaan. itu sekitar 150. Dan obat samping maksudnya Bu. 100 sampai 150. Nah. Obat samping. Berapa? Oh, 350 nih ada ngomong temanku. Obat pasang. Enggak, iya kayaknya itu beda. Bulan kemarin Kalau ibu-ibu mau, nanti disuruh gunakan kondom dulu. Kalau mau IUD, pakai KB lain apa positif Nah, terus? apa apa. Terus Tapi kita, Pak? masalah kan IUD kan bukan hormonal. Heeh. Nah, gunakan obat lain dulu. Kalau ada momen nanti disampaikan kepada kader. Kader harapan saya menyampaikan kepada masyarakat seperti itu. Iya, tapi itu yang paling bingung itu yang Kalau dulu kader menyampaikan kan ke masyarakat, masyarakatnya yang nggak mau. Enggak mau sekarang Nah, dia sekarang masyarakatnya mau program untuk jasa medisnya sudah tidak ada lagi dari BKKBN. taunya orang ini kan Pak katanya gratis. Iya. Kalau obat gratis. Ada pasangkan Bu gratis, sekarang enggak ada gratis lagi. dulu kan gratis, Bayar. bayar kan 50 dulu, sekarang kan enggak. Kan waktu ada pas lagi. kesininya kan kita udah nggak bayar lagi, asli gratis kemarin tuh. Kalau dulu pernah dulu kejadiannya seperti ini juga. Obat dari kita tetap gratis. Obatnya tetap gratis. Sudah ada di merek apanya? Tidak diperjualbelikan untuk masyarakat. Nah, ini ada persepsi satu lagi. Pikir masyarakat tadi ada masyarakat miskin aja. Nggak apa-apa orang-orang yang berada nggak apa-apa menggunakan obat-obat seperti itu. Sama dengan yang dijual apa? Oh ya susi dikasih. Yang aku andalan sama yang satu lagi apa? Itu sama kualitasnya. Datangnya saya juga Iya, sama, memang produknya segitu hampir sama bayarnya. datangnya. Produknya hampir sama. Berarti 400 biayanya tuh Pak. Ada Karena sub KB potong 50 jadinya 3,5. Makanya nanya kan kalau yang enggak sub KB itu kayak mana tuh 400 kan itu. Mau Ya, ditanyakan tapi ke kan Pak bagus Muto. Bu. Masalahnya bagus. Kalau Ambon sih tidak masalah itu. Bidannya terlatih. Emang Bidan yang mau berani menggunakan atau memasang implan atau IUD itu memang mereka sudah terlatih. Karena apabila terjadi komplikasi BKKBN akan bertanggung jawab kepada mereka yang sudah dilatih oleh BKKBN. Kalau seandainya mereka belum dilatih, mereka melakukan pemasangan, terjadi komplikasi, BKKBN pun tidak melakukan rekomendasi hal-hal yang seperti itu. Tidak bertanggung jawab terhadap bidan yang belum dilatih oleh BKKBN. Bukan BKKBN yang melatih, cuma membiayai pelatihan. Yang melatihnya tetap medis yang lebih tinggi seperti itu. Ada yang lain? Ibu, apa Implan pasar berapa masih implan? habis? Implan berapa? Habis. Implan berapa Bu katanya? Implan berapa kemarin? Dengarnya. Sudah pas. Oh, ini implan Ah. itu berapa implan kalau implan? Bapak enggak tahu harga. Saya nanya IUD aja enggak tahu harga dia. Sudah, Bu? Implan. Pasangnya Itulah sekarang tuh bingungnya kita mau Nggak tahu, kita Pak, ngomong kan ngomong. sama masyarakat. Tapi kita ditanya harganya Nggak kita tahu. nggak tahu. Kalau orang KB obat sudah saya sampaikan. Bapaknya cuma ngomong obat gratis.
Biaya pasang tanya. di suntik, kondom, Bidannya. pil gratis. Tanya sendiri katanya. Nah, tapi jasa medisnya Tanya sendiri. silakan. Mereka ada buku panduan untuk jasa medis seperti itu. Kawan-kawan medis memiliki jasa medis itu ada. Tidak lebih dari itu tidak. Kalau kawan-kawan yang di puskesmas atau apa, tidak lebih itu ya. Tapi tunggu aja di momen. Kalau seandainya ingin masang gratis, itu kalau ada di momen strategis, itu biasanya ada pelayanan gratis seperti itu. Jangan. Hah? Oke, siap saya Win kalau kamu mau. Kamu ngomong aja. Ayo dia bilang sama Win. Siap berapa orang gitu. Pak El kirim. Steril mana? Anaknya udah berapa? 2. Anak 2. Lah besar Boleh. Umur anak terakhir? Kan memang penting umur. Hah? Anaknya. Masa anaknya 40-an? Anaknya umurnya 20 tahun. Anak Anak. saya yang terakhir 11 tahun. 11 tahun. 11 Nggak pengen apa? Boleh Pak? Enggak. Boleh saya mendaftar. Tuh Desi mau berapa banyak loh Pak. Kamu masih muda, Mbak. Tidak, ini sebelum itu saya lebih menyarankan ibu menggunakan IUD. Ya udah, ayo Pak. Dia kan Ayudi tuh Pak. Sudah. Ayudi. Kan nggak masalah kan? Hah? Mau pasang lagi malas Pak, malu. Sama Roma juga udah 12 tahun sekarang. IUD nggak dilepas nggak dipasang lagi. Gitu. Karena Malu. malu angka katanya. Malu betul, malu. Tapi dua keuntungan ibu menggunakan IUD. Berarti Apa bersih. keuntungannya? Melihat secara dini kanker Iya, cervix. bersih berarti. Nah, itu salah satu keuntungannya. Yang kedua, jangka waktu IUD itu tidak emas seperti itu. 8 tahun. Nah itu yang mau pasang. Mau anak lagi nanti di 3 tahun bisa Saya ingin dibuka. buka pasang lagi rencananya. Nggak apa-apa ngangkarnya. Daripada sama suami kan ngangkar terus. Lain. Masalahnya sama. Malu Pak. Enggak, saya yang ikut nyenter enggak. Enggak ada saya ikut nyenter. Ibu mau pasang IUD enggak ada. Saya ikut nyenter enggak. Steril nih saya. Steril aja lah Pak. Tuh. Makan lagi. Saran saya bagusnya menggunakan IUD. Udah 10 tahun lebih Pak. Hah? Udah 10 tahun lebih. Enggak apa pasang lagi. Orang Dia nak kan steril ini suruh Nggak ada Ayudi. Steril itu pengen bebas. Bebas. Nggak ada kan? Sama masang IUD Aku nggak yang ada flag steril kan? udah Ibu? nggak ada apa. Nggak ada flag kan? Nah memang flag pada wanita itu kan tergantung hormon tadi. Nah, setidak-tidaknya itu permasalahan. Kadang permasalahan perempuan dalam kebanyakan hormon menggunakan hormonal dingin terhadap suami. Pernah nggak dengar? Mau ngangkang sama suaminya aja susah. Ayo entah Pak Ada ya. nggak? Ibu, ada kan? Apa salahnya sih? 5 menit. Fair play ini loh, enggak lama enggak. Dikira kurang duit dari malam buka. Tapi ada pengaruh dari hormon tadi. Salah satu faktornya. Steril. Tapi untuk keharmonisan rumah tangga, ngangkang aja sebentar apa-apa. Biarlah ngolahnya. Ini itulah, berarti kalau dia masih mau dikakangi, ini mau apa ya ibu? Berarti masih cinta sama ibu. Daripada dia nggak mau, ada loh wanita yang tidak disentuh sama suami. Ada? Cari di luar. Hah? Cari di luar. Ada yang cari keluar. Ada yang nafsu suaminya memang tidak ada lagi. Nafsu suaminya ada juga 2. Suaminya tidak nafsu sama dia, Aku atau cari suaminya jajan. tidak memiliki nafsu lagi. Nah, aku mau seramik itu aman ya. Jadi kalau ada yang seperti itu juga ibu nanti juga sampaikan. Jadi belum boleh Pak. Hah? Jadi nggak boleh. Saya menyarankan seperti Masih itu. muda loh. Tapi intinya boleh kan Pak. Itu sih. Cobain aja dulu sama Bu Emma sama Bu Nah. Mbak daftar Mbak. Aman, nanti daftar Mbak Nar Nanti daftar. kalau seandainya Aku dulu ada, umur ini berapa kebiasaan ya? ini Ah, yang BAI, di DKP. Menjunjung Sinar Jaya ini kayak gitu sudah Pak. didaftarkan. Nggak jadi. Nah, Iya, kita nanti mau udah mau eksekusi. gini nggak jadi lagi. Harus mantap-mantap loh, malu kami. Nah, yang malu siapa? Kami yang malu Pak yang Udah bikin mau ini. dia- Saya juga malu. Nah, Bukan saya melaporkan ke kabupaten karena pengolahannya tidak di Puskesmas,
pengolahan stearin Rumah itu sakit. di Rumah sakit. rumah sakit. Rumah sakit. Di rumah Jadi sakit. pikirkan Dulu dulu. Bengkulu aku. Saran saya tetap menggunakan yang non hormonal. Yang non hormonal ya. Nah, pengaruh-pengaruhnya minim seperti itu. Orang tujuh. Kecantikan atau kegemukan. Ibu yang gemuk itu bukan karena faktor apa? AB bukan sebenarnya. Itu kebanyakan nyemilnya ya. Ngaku aja ya, Bu. Kalau Mbak Nunung karena sering senam aja, badannya bagus. Ya Mbak Nunung. Ini Mbak Nunung saya. Oh ini sering Nunu. Sri Nunung. Ya. Mbak Sri. Nah, karena Itu sering senam senam terus aja, tuh. gitu. Kalau nggak sering senam ular juga. Gitu. Saya Ayu. Nah, jadi sering-sering olahraga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga seperti itu. Bagi ibu-ibu yang memiliki permasalahan dingin, seandainya ibu ketemu nanti tetangganya dingin terhadap suami, suruh Cara mikir apa-apa ya, Pak Emang. suruh Ya, buka dulu. aman. Mikirnya Suruh buka priuk, dulu atau jomplang. gunakan yang non-hormonal. Situ aku pikir anak Agar sekolah. nanti rumah tangganya harmonis. Karena salah satu faktor perceraian kita itu tingkat perceraian Tidak itu harmonis. masalahnya di Iya, seksual, harmonis. nah, hubungan seksual seperti itu suami istri salah satunya. Yang kedua berikutnya mungkin masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini itu tidak bisa kita pungkiri, hal-hal itu yang Ada duit menjadikan. nggak bisa. Nah, apalagi sekarang yang tingkat perceraian yang nomor satu mungkin media sosial, Betul. HP, HP. Wiwin ini bilang tahun CLBK, Wiwin berapa tahun itu? 40. save nomor mantan. Cek-cetan. Habis Tiris belum ada 40. Ribut. Sudah Pak? Sudah mau tadi? Oke. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Enggak lah Pak. Nah, tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Lebih dan kurang saya dalam penyampaian materi mungkin ada salah silap. Saya mohon maaf kepada panitia. Saya mengucapkan beribu terima kasih karena telah mengundang kita sharing berbagi ilmu. Saya di sini duduk di depan tidak mengajari ibu-ibu, tapi sharing berbagi ilmu seperti itu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyadi yang sudah memberikan materinya kepada kita, kepada ibu-ibu yang mau ke pasar. Boleh ya Bu ya, udah boleh. Yang mau pulang sudah boleh. Silakan ibu-ibu keluar. Di situ ada nasi dan ada sedikit uang transport. Mulainya siang mana habis? Oh, sudah dimatiin? Ada.